Mas, sekarang ini tuh banyak dari teman-teman di luar sana yang indigo, yang berpraktisi spiritual, atau bahkan orang-orang tua itu kan memberikan kita gambaran bahwa ke depan ini akan banyak sekali bencana, terus penagihan dari alam dan lain-lain gitu. Nah, itu apakah ada pesan Mas dari leluhur untuk anak cucu kita semua agar selamat dari bencana atau selamat dari seleksi alam? Pokoknya intinya kita selamat lah. Apakah ada ndak pesan dari leluhur-leluhur Jawa ini yang Mas Mansur tanyakan ke beliau-beliau? Ya sebetulnya banyak sih, banyak. Ya semoga aja nanti yang saya ucapkan ini bisa dijalani dan bisa dilaksanakan ya, secara batiniah maupun secara jasmani. Itu memang harus benar-benar dilakukan. Ya benar, pun sangat sebelumnya. Karena itu juga banyak leluhur kita yang dibilang leluhur, apalagi pamomong Jawa ya, momong Jawa itu banyak. Saya itu sering dibina, dibimbing, apalagi menghadapi bulan-bulan ini atau tahun yang masa akan datang ini kan banyak keruwetan alam. Memang ini kan kalau secara batinnya saya sendiri ya, prediksi dari orang tua sebetulnya itu sama ya, sama. Cuma saya itu belum bisa mengucapkan kan gitu ya. Cuma saya itu dikasih pameleng apa ya, ingatan atau apa ya, kasih tahu supaya anak-anak ini menghadapi bencana kayak supaya pada selamat kan gitu ya. Emang satu saya masih ingat ya, itu harus disuruh hati-hati dan waspada ya. Dalam hati-hati dan waspada, mawas diri itu kita itu harus bolak-balik, kita itu harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang keduanya kita harus mengingat menurut keyakinan masing-masing, dalam arti mengingat, mengagung-agungkan ciptaan Allah SWT atau ciptaan Tuhan kita. Dan kita pun di situ dalam hati-hati, mawas diri, pribadi itu bukan sekedar ucapan. Ya. Dalam arti kita itu perilaku yang benar, tindakan budi pekerti yang luhur. Nah, di situ mencakup keseluruhan. Dalam arti walaupun kita keadaan kayak gini, ya, kita mempunyai rezeki atau kita sekedar cuma bisanya ucapan, tapi niat kita dengan menyupport teman-teman dalam mengasih saran itu kan sama juga itu. Kalau punya rezeki, katakan saling membantu, itu sama juga doa. Doa yang nyata untuk menyelamatkan kita sendiri. Dan kalau Anda itu mempunyai keyakinan, ya, kita harus menghormati alam semesta. Jadi wong Jawa setidak-tidaknya itu dengan pakai dupa atau apa ya, dupa itu bahasa umum, dupa, kemenyan. Nah, itu kan suatu penghormatan alam semesta di malam Jumat. Kalau bisa dilanggengkan itu ya, yang punya keyakinan ya, itu sangat-sangat menunjang, karena itu pun perintah atau wangsit dari leluhur.
Dalam arti itu walaupun dupo atau kemenyan itu katanya luhur ya, katanya luhur, dan saya pun menjalani sendiri, saya pribadi itu mengirim minuman atau apa ya namanya ya, dupo jadi niku unjukan kan minuman ya, untuk menyegar, menambah stamina atau apa sih namanya itu penghidupan, gondo sari. Dalam arti kita itu katakanlah emang kebiasaannya, karena kita itu orang awam atau bersyariat, baca syahadat 3 kali atau sholawat 3 kali, tujukan kepada sing ngomong jiwa rogo atau sedulur papa kita sendiri, dan menghormati jika bakal kita misalnya di dusun mamba ya mamba, di dusunnya anda mana ya, gitu. Kemarin doanya kan pernah saya ungkapkan kan di situ ya. Nah, di situ menghormati para leluhur. Dalam arti leluhur ini ya leluhur ono mbahamu, ono buyutmu ya, utek-utek sipo rembuh, para pahlawan, para pejuang, dan semua ini ada itu seperti di gambar Mansur lukisan itu kan, tokoh-tokoh orang dulu ya. Kita itu harus mengenal ya. Harus mengingat semestinya lah, apalagi di telatah tanah Jawa ini harus benar-benar tahu dan memahami siapa sebetulnya yang dulu membabat atau membabat alas tanah Jawa. Itu kita orang Jawa harus paham benar. Hanya sekarang ini banyak kelalaian manusia tidak mengenal di situ akan terjadi. Hanya tolonglah ingat para leluhurmu, leluhur ya, leluhur budi pekerti, leluhur dilarang saja menilai leluhur tak, leluhur ya emang bisanya handoro ya handoro dalam arti Fatihah menurut keyakinan masing-masing, silahkan. Tapi semua ini harus dirajuk dalam arti dirangkul, bahwa dulu kita ini hidup sampai ada kelancaran, kelanggengan, sampai tentrem ayem. Tolonglah asal usul asal kamu harus mengetahui. Jangan cuma Anda itu hidup kayak apa ya, cuma bisanya hidup itu cuma bekerja, sudah nggak punya duit senang, nggak punya duit susah. Nah, menyelaraskan itu memang perlu berlatih ya, perlu berlatih. Mulai hati-hati dalam perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita harus diserasikan, benar-benar harus diserasikan. Ini untuk penyelamatan dan sedikit demi sedikit. Karena aku rasa ada pembaruan alam. Pembaruan alam itu terjadi. Jangan dikira itu kalau jauh banyak manusia, wah ini malah nyala ke bisdala, kan gitu kan banyak kan. Iki kepiye iki. Jangan nyalakan, malah timbullah suatu kejadian kebanyakan manusia sekarang. Jangan disalahkan kembali semula ke badan kita sendiri. Sekarang memang banyak sekali manusia yang suka menyalahkan. Padahal dia yang salah sendiri. Dia kadang-kadang banyak berdoa tapi tidak tahu doanya. Sekedar dihafal gitu. Sekedar apa? Dilambinin tok ya. Cara hakikat, syariat, makrifat, tarekat, hakikat disatukan untuk menyelaraskan hidup kita ini, memayu ayun bawa hidup akan terjadi tenang, aman, santosa untuk menempuh kesejahteraan kita sendiri. Bahkan akan terjadi gemah rifa.
itu pun harus belajarnya dari kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Satu. Tidak langsung global, nggak bisa. Berproses gitu. Proses. Nah, itu harus ada kesadaran diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu.